Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Lia Febriantika. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Buru, kelas 9B. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Awal Mula Keluarga Broken Home, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku adalah seorang anak perempuan satu-satunya di keluargaku. Di masa itu, aku mempunyai masa kecil yang cukup indah. Tetapi masa kecilku itu tidak berlangsung lama, karena hal-hal yang membuat masa kecilku hilang dengan sendirinya. Di waktu itu usiaku yang masih 8 tahun, yang seharusnya anak berusia 8 tahun bisa merasakan kehangatan keluarganya. Tetapi berbeda denganku, justru usiaku yang masih kecil harus merasakan sedih dan kecewa terhadap kedua orang tuaku. Hari demi hari pun berlalu, hari di mana kedua orang tuaku resmi berpisah. Di hari itu juga aku menyaksikan sidang perceraian kedua orang tuaku. Aku sangat terpukul saat mendengar hak asuhku jatuh kepada ibu, yang berarti aku harus berpisah dengan ayahku. Setelah sidang sudah selesai, ayah pun memanggilku. Lalu ayah berpesan, "Nak, jagalah kesehatanmu. Kalau ikut ibu, jangan nakal-nakal," ujarnya. Dan aku pun mengangguk sambil menangis sesegukan. Aku melihat wajah ayahku yang nampak sedih dan menahan air matanya, karena harus berpisah dengan anak perempuannya. Setelah itu, ayah pun memelukku dengan erat, lalu berbisik kepadaku, "Anak ayah harus kuat, ayah janji ayah akan terus menyayangimu." Ibu yang melihat lalu memanggilku dari kejauhan. Aku pun berlari menuju arah ibu. Kemudian ibu mengajakku untuk pulang. Tidak kusangka hari itu hari pertama aku merasakan pahitnya masa kecilku, yang seharusnya bahagia dan bersenang-senang, tapi aku malah sedih karena aku tak lagi mempunyai keluarga cemara. Malam pun tiba. Aku yang biasanya pada malam hari sibuk bermain dengan ayahku, kini hanya bisa melihat bintang-bintang. Rasanya aku ingin berbisik pada malam, tetapi aku sadar malam tidak mungkin bisa menjawab bisikanku itu. Saat aku sedang melamun, terdengar suara ibu memanggilku dari dalam rumah, menyuruhku untuk masuk dan tidur. Kemudian pagi pun tiba. Aku yang dibangunkan dengan suara ayam yang berkokok langsung bergegas mandi. Aku melihat ibu yang sedang menyiapkan bekal untukku, lalu berkata, "Anak ibu sudah bangun." Jam menunjukkan pukul 7. Aku berangkat untuk menimba ilmu. Yang biasanya ayah mengantarku ke sekolah, kini harus berjalan kaki sendiri dengan wajah yang kelihatan tidak bahagia seperti sebelumnya. Hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan juga berlalu. Ketika aku pulang dari bermain, melihat seorang lelaki yang tak lain bukanlah ayahku. Kemudian ibu pun memberitahuku siapa sebenarnya laki-laki yang ada di hadapanku ini. Aku yang sudah paham akan semuanya lalu berlari kencang menuju kamar, terus menangis saat mengetahui ibu akan menikah lagi. Pelan-pelan ibu memujukku dengan berkata, "Nanti kalau ibu menikah lagi, ibu tidak akan meninggalkanmu, Nak. Ibu akan terus menyayangimu." Aku pun menjawab, "Apakah ibu tidak kasihan pada ayah?" Kataku. Ibu pun menjawab, "Ibu sudah berpisah dengan ayah, Nak. Ibu juga berhak bahagia." Dalam hati kecilku berkata, apapun yang membuat ibuku bahagia, aku harus merelakannya. Tidak semua anak yang berusia 8 tahun bisa berpikir dan mengikhlaskan ibunya untuk berbahagia. Akhirnya ibuku pun menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Di hari yang disebut hari bahagia itu, aku tampak murung karena aku teringat akan ayahku yang aku sendiri tak pernah berjumpa dengannya. Pernikahan ibu berjalan dengan lancar. Dan keesokan harinya, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu dengan ayah baruku yang katanya akan membawa ibuku pindah ke rumahnya.
Ayahku yang mendengar percakapan itu turut menangis di sudut pintu. Aku pun menghampiri ibuku lalu berkata, "Apa ibu ingin meninggalkanku sendiri?" Ibu menjawab, "Ibu sudah punya keluarga baru dan ibu sudah punya suami. Jadi mau gimana pun, ibu harus ikut suami ibu." Lalu bagaimana denganku, Bu? Ibu memberi pengertian kepadaku dan pada akhirnya aku kecewa mendengar perkataan ibu yang akan memberikanku pada ayahku. Di saat itu juga ibuku memberitahu ayahku untuk menjemputku. Di posisi itu, anak mana yang tahan akan keegoisan seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya hanya karena orang baru. Tetapi aku sadar, dia adalah ibuku. Baik buruk ibuku adalah ibu yang paling aku sayangi. Saat itu, aku sudah tak lagi bersama ibu, bahkan aku sudah lupa akan suara dari ibuku, dan aku pun sudah beranjak dewasa, bukan lagi anak-anak yang menangis kencang karena keluarganya. Kini aku sudah bisa memendam semuanya sendiri. Ternyata proses seorang anak perempuan tanpa dukungan seorang ibu itu sangat sulit. Tetapi aku masih mempunyai ayah. Iya, ayah. Ayah yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan juga penyemangat bagiku. Aku tidak lagi merasakan apa itu kecewa. Seiring berjalannya waktu, aku mendengar ibuku sudah melahirkan seorang anak yang tak lain adalah adikku. Di situ aku merasa terkejut. Ternyata ibuku sudah benar-benar bahagia bersama keluarga barunya. Dan aku di sini hanya bisa melihat foto di masa lalu, yang dimana waktu aku masih bersama-sama dengan keluarga cemaraku. Terkadang aku iri melihat anak-anak yang memiliki keluarga cemara, tetapi aku harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan aku kekuatan. Iya, tanpamu kekuatanku ini mungkin aku sudah menyerah. Tidak apa, prosesku tidak ditemani seorang ibu yang sebenarnya aku sangat butuh peran ibu di hidupku. Aku ingin merasakan masakan ibu, ingin bercerita banyak dengan ibu, tetapi aku sadar ibu sudah berbahagia dengan keluarga barunya, dan aku juga akan berbahagia dengan pahlawan, yaitu ayahku. Sekian cerpen dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis Ketut Lia Febiantika.